Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mendapatkan rebound. Sesuai dengan ekspektasi kita kemarin, saya sampaikan minimal Bitcoin akan nyampe lagi ke kurang lebih area 51.400 sampai 51.500. Dan kita sekarang berada persis di angka tersebut, teman-teman, 51.500. Nah, kita bakalan mau membahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga kira-kira apa yang bisa kita pantau untuk minggu depan secara event dan data ekonomi. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 1,98 triliun dolar atau naik sekitar 2,03%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano, teman-teman, dengan kenaikan 3,64% menuju 0,59 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan setelah minggu lalu yang cukup quiet sebenarnya, minggu depan saya rasa akan menjadi minggu yang cukup exciting dari segi event dan data ekonomi. Berangkat dari tanggal 27 Februari saja, which is merupakan hari Minggu, kita sudah akan mendapatkan beberapa data yang high impact, yang walaupun menurut saya tidak akan menciptakan volatility terlalu tinggi, tapi ini kategorinya high impact. Yaitu adalah durable goods order, dan juga ada CB Consumer Confidence, yang akan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan juga 22.00 waktu Indonesia Barat di tanggal 27 Februari. Tetapi highlight utamanya bukan di sana, teman-teman. Nah, diikuti hari Rabunya itu ada data GDP. Nah, ini udah mulai lumayan penting nih, teman-teman. Dan sedikit banyak harusnya bisa mendapatkan atau membuat pergerakan di market. Terutama di stock market Amerika Serikat dan juga di dollar index. Kita melihat ekspektasinya GDP itu menurun, teman-teman, dari 4,9 menjadi 3,3. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang diharapkan terjadi oleh The Fed jika memang benar ya, yaitu adalah ada penurunan angka GDP, ada pelambatan ekonomi di Amerika Serikat sehingga inflasi bisa terus-menerus tertekan. Atau setidaknya GDP nggak tinggi-tinggi banget lah gitu, atau pertumbuhan ekonomi nggak tinggi banget. Kalau bisa sedikit tertekan supaya kita bisa melihat ada pelambatan ekonomi diikuti ada penurunan inflasi. Nah, yang lebih pentingnya lagi teman-teman, selain GDP, ini akan dirilis di tanggal 28 Februari yang berarti hari Rabu. Highlight utamanya itu ada di hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024. Di mana pada saat itu kita akan mendapatkan data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index year on year, diikuti beberapa data lainnya seperti Continuing Jobless Claim, Initial Jobless Claim, dan lain seterusnya. Jadi intinya ada clue seputaran data inflasi dan juga data tingkat pengangguran dalam hari yang sama di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sementara teman-teman, ekspektasinya adalah kedua data ini mengalami penurunan. Nah, tentunya harapannya kalau bisa teman-teman jangan sampai terjadi seperti yang kemarin, di mana data CPI itu angkanya keluar lebih buruk daripada ekspektasi. Artinya ekspektasinya menurun lumayan dalam, tapi rupanya tidak seperti itu. Penurunan yang terjadi nggak terlalu signifikan. Nah, sama juga di Core PCE dan juga PCE Price Index, teman-teman. Kalau kita melihat sesuai dengan ekspektasi, apalagi kalau penurunannya lebih dari ekspektasi, artinya misalnya ekspektasinya di sini 2,8, tapi rupanya kita melihat angkanya nyampe ke 2,7 atau bahkan 2,6. Sama juga di PCE, misalnya ekspektasinya 2,4, tapi rupanya di 2,3 atau 2,2. Intinya penurunan inflasinya lebih tinggi daripada yang diharapkan atau diekspektasikan, maka kita bisa lihat ada semacam rally harusnya di stock market Amerika Serikat, diikuti drop dari dollar index, dan kita bisa melihat Bitcoin juga kemungkinan akan sentimennya positif. Karena sekali lagi teman-teman, in general, tren Bitcoin untuk sementara masih terlihat mengikuti apa yang terjadi di stock market Amerika Serikat. Nah, stock market Amerika Serikat sudah di all time high, dan kita juga udah melihat Bitcoin sekarang mendekati area all time high. Dan saya rasa dalam beberapa bulan ke depan, kalau misalnya sesuai dengan
apa yang kita lihat selama beberapa minggu belakangan, di mana demand terus-menerus ada, teman-teman. Terlebih lagi, kita melihat ada yang membeli juga di sini. Walaupun harga Bitcoin di 50 ribuan. Ada satu orang, ini nggak tahu satu orang ataukah satu perusahaan, satu entity, nggak tahu. Tapi membeli langsung kurang lebih 26 ribu Bitcoin, atau kurang lebih 1,3 billion dollar. Nah, jika kita melihat demand ini terus terjadi, teman-teman. Ditambah juga spot Bitcoin ETF yang secara konstan demand-nya selalu ada, diikuti pasti akan ada sedikit percikan FOMO gitu ya. Untuk orang-orang yang mungkin masih menunggu di sideline selama beberapa tahun belakangan, yang mungkin menunggu di sideline karena menunggu nyampe ke area 12.000, 10.000. Nah, itu mungkin sudah ada yang mulai start terpercik rasa FOMO-nya dan mulai masuk juga. Dan itu bisa mempercepat jadwal kita ke all time high, teman-teman. Nah, tetapi juga ada sisi lainnya yang harus kita waspadai, yaitu adalah memang secara historis, teman-teman, setiap kali kita mendekati halving, antara sebulan sebelum halving atau satu bulan setelah halving, kita itu bisa mendapatkan semacam drop yang lumayan signifikan. Sebelum pada akhirnya kita kembali rally ke atas. Nah, pertanyaan besarnya tentunya, apakah di cycle kali ini kita akan mengulangi hal yang sama, ataukah karena adanya demand yang konstan dari spot Bitcoin ETF, kali ini kita bisa melihat ada pergerakan yang berbeda? Who knows? Tapi pada intinya, kalau di spot, sebenarnya saya nggak pusing-pusing amat, teman-teman. Kalau toh drop lagi, ya saya anggap itu sebagai bagian dari perjalanan saja. Intinya yang perlu saya tahu adalah beberapa tahun dari sekarang, menurut saya pribadi, Bitcoin harusnya akan berada di all-time high yang baru. That's it. Nggak usah tahu terlalu banyak gitu. Kalau misalnya kita bicara soal investasi, beda cerita kalau kita trading. Dan ini sudah sering kali saya ingatkan ke teman-teman semua. Jangan sampai kalian selalu mencoba untuk timing the market kalau misalnya kalian bicara investasi. Biasanya time in the market lebih baik daripada timing the market. Artinya semakin lama kalian berada di market, biasanya penghasilan atau gains kalian itu justru lebih besar. Dan itu bisa terbukti kalau misalnya kita bicara Bitcoin. Bisa kalian bayangkan kalau ada orang yang sudah nge-hold Bitcoin dari tahun 2011, 2015 misalnya. Nah, semakin lama kalau kalian semakin tarik ke belakang, gains-nya itu semakin besar. Nah, ini salah satu contoh yang paling baik menggambarkan time in the market itu lebih penting daripada timing the market. Karena kalian nggak akan bisa menebak secara pasti pergerakan berikutnya seperti apa. Itu soal probabilitas, teman-teman. Tetapi kalau kalian melihat, kalau ditarik time frame yang lebih panjang, ya ini adalah soal supply dan demand. Selama demand selalu lebih besar daripada supply secara berkala, maka harusnya harganya akan lambat laun terus-menerus mengalami kenaikan. Itu aja, teman-teman. Itu ya. Dan juga perlu kalian tahu bahwa kurang lebih 80% dari total circulating supply Bitcoin sekarang itu tidak lagi bergerak selama lebih dari 6 bulan. Apa yang ditunjukkan di sini? Bahwa walaupun kita melihat Bitcoin kurang lebih area 50 ribuan, alias kita tidak jauh lagi sebenarnya dari area all time high. Tetapi tidak ada keinginan. Saya ulangi lagi, tidak ada keinginan yang terlihat sama sekali untuk melakukan distribusi. Oke, jadi untuk sementara semua data masih menunjukkan indikasi yang sangat positif. Tidak terlepas juga data untuk outflow di sini. 30-day exchange net position change. Disampaikan oleh On-Chain College di sini, Bitcoin is leaving exchanges at levels not seen since the 2022 bear market bottom. Jadi teman-teman, kita melihat ada jumlah outflow yang cukup besar. Dan angkanya mencapai 68.000 Bitcoin. Dan terakhir kali kita menyentuh ke area ini, itu adalah persis di bottom bear market tahun 2022. Walaupun pada saat itu jauh lebih besar lagi ya, kita bisa melihat di sini. Oke, tapi angka ini belum pernah lagi kita lihat sejak kita mendapatkan rally dari sana. Maksimal itu di sini, teman-teman. Itu pun tidak pernah menyentuh sampai ke kurang lebih area 68.000 yang kita lihat beberapa hari belakangan. So, ini menggambarkan bahwa akumulasi justru terus-menerus terjadi, teman-teman. Oke, akumulasi terus-menerus terjadi, dan sepertinya tidak banyak orang yang merasa tertarik untuk jualan Bitcoin sebelum di all-time high yang baru. Mungkin karena banyak orang yang menyadari bahwa
Ya, ini hanya simple soal demand dan supply, teman-teman. Spot Bitcoin ETF setiap hari ratusan juta dolar yang masuk ke Bitcoin. Ya kan? Adopsi Bitcoin sudah terjadi secara berkala. Mulai banyak orang-orang kaya, orang-orang penting, institusi besar, bank-bank besar, mulai embrace Bitcoin. So, apa alasannya kita ragu gitu ke Bitcoin? Kan agak aneh gitu loh. Apa kita lebih pintar dari mereka-mereka? Kalau saya pribadi, merasa pasti saya masih jauh dari mereka. Para institusi besar, para bilioner, yang kalian sekarang kalau tanyakan soal Bitcoin, kebanyakan pasti pro terhadap Bitcoin. Karena mereka tahu value-nya seperti apa. Ini adalah satu-satunya aset kelas, teman-teman, yang supply-nya finite. Artinya apa? Supply-nya fix, sampai kapanpun tidak akan bisa diubah. Dan itu sulit untuk ditemukan di tempat lain, teman-teman. Kalau kita bicara gold itu setiap tahun supply-nya terus bertambah. Setiap kali ada ditemukan penambangan emas baru, ya supply-nya berarti bertambah. Ya kan? Kalau kita bicara saham bisa dicetak baru. Apalagi fiat juga bisa dicetak baru, teman-teman. Kalau kita bicara real estate misalnya, atau properti, ya harganya memang cenderung terus mengalami kenaikan. Tapi kalau kita bicara supply, ya bisa aja terus ditingkatkan, teman-teman, supply-nya. Kenapa? Ya kalau misalnya tanahnya mungkin sudah habis, mereka bisa bangunnya vertikal, bukan lagi horizontal. Nah, jadi supply juga tetap bisa ditambahkan. Dan saya rasa itu akan terus berlanjut. Sedangkan Bitcoin, mau kalian lakukan apapun, nggak bisa merubah supply-nya. Memang sudah fix diprogramin 21 juta. Jadi, kalau misalnya demand-nya terus ada, sedangkan supply-nya nggak bisa bertambah, ya harganya bakalan terus naik. Itu aja gitu. Kenapa harus dipersulit? Ya walaupun tentunya di pertengahan jalan kita akan melihat orang-orang yang pasti ada aja sesekali melakukan distribusi, kita masuk ke bear market, kemudian kita kembali building momentum, kembali ke bull market. Itulah bagian dari perjalanan, teman-teman. Memang kripto itu volatil, tetapi dari volatilitas itulah juga mendatangkan semacam kesempatan. Kalau kalian tidak melihat Bitcoin volatil seperti yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir atau satu dekade terakhir, kalian juga nggak bisa expect ada gains ribuan atau puluhan ribu %. Jadi volatility goes both way, teman-teman. Turunnya memang juga kencang, tapi naiknya juga bisa lumayan kencang gitu loh. Kalau misalnya naiknya nggak kencang, turunnya itu kencang, ya itu mungkin tidak worth it. Tapi kalau turunnya kencang tapi naiknya bisa lebih kencang lagi, ya menurut saya itu wajar dan worth it untuk diambil resikonya, terutama untuk kita-kita yang masih muda lah, 20, 30, atau 40 tahun sekarang ya masih cenderung dikategorikan muda selama kita bisa maintain body kita gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. So, kita tahu di video kemarin bahwa ada satu indikasi yang saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa sellers terlihat mencoba untuk terus-menerus mendorong harga ke bawah dan break di bawah area 50.600, tetapi selalu mendapatkan rejection dari sana. Dan itu menunjukkan bahwa sepertinya sellers itu start kehilangan tenaga, teman-teman. Karena udah didorong terus-menerus di sini. Dan ingat bahwa penurunan yang terlihat di sini itu tidak disertai dengan volume yang terlalu tinggi, teman-teman. Alias kita merangkak ke bawah. Dan kemudian kita kembali rebound, seperti yang udah kita expect kemarin. Saya sampaikan buy saya bullish untuk short term. Nah, untuk sementara, kita menghadapi hadangan pertama, teman-teman. Yaitu adalah area yang sebelumnya merupakan horizontal support di sini. Kita sekarang flip menjadi area resistance, which is area 51.700-an. Nah, pertanyaannya tentunya, apakah kita akan mampu break dari area tersebut? Ya kan? Kalau kita lihat beberapa jam terakhir, itu kita selalu mendapatkan rejection setiap kali kita mencoba untuk break di atas area tersebut. Tapi untuk sementara, di time frame kecil, terutama di 1 hour, kita terlihat cukup baik karena ada semacam rally diikuti semacam konsolidasi di sini yang menurut saya berpotensi membuat Bitcoin melanjutkan kenaikannya dari sini, dan saya masih expect Bitcoin untuk kembali nge-retest ke area upper range-nya di sini. Atau setidak-tidaknya nyampe ke sekitaran area $52.000.
Nah, kalau kita bicara soal time frame kecil di 15 minutes, saya sampaikan ini juga di video kemarin bahwa ini adalah potensial double bottom. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan sebagai seorang scalper, ini mungkin bisa dimanfaatkan. Breakout, neckline, retest. Nah, kalau misalnya kalian sempat masuk di sini, ya harusnya selamat, kalian sudah berada dalam keadaan cuan. Tapi kalau misalnya kalian bukan seorang scalper, kalian adalah seorang swing trader atau day trader, mungkin kalian belum mendapatkan setup sama sekali. Ya kan? Dalam range ini menurut saya ini hanya lebih make sense dimanfaatkan oleh para scalper gitu. Setiap kali ada percobaan untuk breakout dan gagal, ini bisa menjadi short term scalp. Untuk short, sama juga ketika kita di area support di sini. Kalau misalnya ada indikasi reversal, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai setup untuk scalping ke arah long. Nah, tetapi teman-teman, ketika kita berada di pertengahan range seperti ini, menurut saya tidak worth it diambil setup apapun. Karena baik short maupun long, sama-sama tidak akan menghasilkan risk to reward ratio yang memadai. Kalau kalian yang masih menahan posisi ketika buy di sini, silakan gitu ya. Tapi saran saya mungkin digeser stop loss-nya ke arah entry. Karena sekali lagi teman-teman, selama kita berada di dalam range ini, kita masih bisa aja bolak-balik di sekitaran area tersebut sampai beberapa minggu ke depan. Sebelum pada akhirnya market akan memutuskan breakout-nya ke atas atau ke bawah. Ya kan? Dan tidak ada yang tahu persis jawabannya itu kemana. Kita hanya bisa memberikan reaksi terhadap apa yang nanti market kasih ke kita. Kalau market kasih ke kita clue bahwa kita breakout dari area tersebut dan close for our candle di atas area tersebut, maka ada probabilitas lebih tinggi bahwa kita akan melanjutkan kenaikan dari sana. Sama juga ketika kita breakdown dan close. Ingat ya, breakdown dan close. Saya nggak mau cuma breakdown seperti ini, kemudian wick. Ini juga breakout, 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 tapi cuma wick. Tidak ada close di atas area tersebut. Nah, saya mau breakout dan close di atas atau di bawah area tersebut, dan kita kemungkinan besar melanjutkan ke arah itu. Kalau breakdown-nya berarti kita melanjutkan ke area 48.000. Kalau breakout kita bisa melihat Bitcoin kemungkinan nyampe ke area 54 sampai 55.000. And that's it. Kalau untuk short term, karena kita masih melihat di time frame kecil, ada indikasi bahwa ada rally diikuti semacam konsolidasi, saya bias short term masih tetap bullish, setidaknya menargetkan ke area 52.000. Kalau itu break, kita akan dalam waktu yang sangat singkat menurut saya nyampe ke area 52.400 lagi. Yang tentunya kita harapkan bisa breakout kali ini. Kalau memang benar kita bisa breakout, maka itu bisa menjadi awal dari rally kita berikutnya ke sekitaran area 55 atau 54.000 atau bahkan 56.000. Dan dari sana saya expect teman-teman akan ada koreksi yang dalam. Something like this. Oke. So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.